Halo semuanya, saya Yohan Wijaya ingin menunjukkan cara tutorial untuk membuat sebuah jaringan virtual pada GNS3 menggunakan GNS3 VM VirtualBox dan lalu menghubungkannya ke internet menggunakan MikroTik CHR pada QEMU VM. Nah, pertama-tama semua yang dibutuhkan itu pertama itu untuk Winbox ini sendiri opsional karena ini hanya untuk memudahkan untuk mengotak-atik mikrotiknya. Lalu ada Kemu yang nanti akan dipakai di GNS 3-nya. Lalu ada Mikrotik CHR atau Cloud Hosted Router. Ini yang nanti bakal menghubungkan PC virtual ke internet. Virtual box-nya untuk meletakkan GNS 3 VM VirtualBox dan lalu GNS 3-nya. Nah, pertama itu untuk gimana ini ada GNS 3 VM. Nah, gimana cara muatnya? Jadi ini file import appliance, lalu di sini kan ada kita pilih letaknya dari download. Ini ada GNS 3, saya sudah download. Nanti dipilih, nanti di open. Saya sudah download sih, tapi pokoknya bisa di open terus nanti di next next aja. Nah, lalu setelah itu untuk GNS 3-nya itu harus di setting juga. Nah, di settingnya itu ini pastikan export. Lalu yang penting tuh di network di sini. Nah, adapter satunya itu adapter satu di sini host only adapter dengan virtual box host only Ethernet adapter. Nah, ini all ini virtual cable connected dan ini adapter 2 NAT virtual cable connected. Yes, yang lain-lain guys saya diubah. Nah, ini harus diingat mana yang adapter satu, mana yang adapter 2 harus diingat karena nanti urutannya ada kepake. Nah, itu untuk eh, GNS 3 VM ya. Lalu udah misal kita udah setting, nah kita bisa ini kan saya sudah juga download. Ini ada itunya GNS 3. Nah, lalu di GNS 3-nya juga kita harus ada misal preference. Nih, ada Kemu VM ya. Ini ada Mikrotik. Nah, cara buatnya kan kita install new nih. Lalu kita pilih di sini run di GNS 3 VM. Sebelum itu harus dipastikan kita sudah enable GNS 3 VM dengan kita pilih VirtualBox karena kan kita sudah mendownload GNS 3 VM, nanti dia hubung sendiri. Kalau kita buka GNS 3 nanti VM-nya nyala sendiri juga. Lalu untuk ini kita new, misal new nih, kita run this on GNS 3 VM, kita next. Namanya ya serah kita lah, misalnya ini udah gini aja, kita next. Lalu ini, nah dia udah ketemu, dia udah nyari sendiri, dia udah ada VM ya. Dia udah nemu kemunya. Kita next. Ini konsolnya nggak itu, terus kita di sini new image, lalu kita browse. Nah, saya sudah download, jadi di sini ada CHR-nya nih. Ini nih bakal dipakai. Nah, terus nanti kan di sini pencet finish, tapi ya saya udah buat. Di sini ada eh, untuk persiapannya. Oh ya, ada satu lagi. Kita pastikan di sini server ini host bindingnya ke IP dari apa sih namanya? Oh, dari VirtualBox-nya. Nah, gimana caranya? Misal di sini kan WiFi. Kita ke network internet settings, kita ke advanced network setting. Oh ya, ini untuk Windows 11 ya. Kalau Windows 10 sebelumnya mungkin agak beda. Di sini ada kan Ethernet 2, VirtualBox host only Ethernet adapter. Ini terhubung ke VirtualBox-nya. Kita di sini kita bisa lihat di edit. Nah, kita ke IPv4, kita properties. Nah, di sini kan ada IP-nya nih. Nah, nanti di GNS 3-nya sekarang udah otomatis. Tapi ya kita harus lihat yang ini karena kalau nggak nanti ada ya satu lagi ini dari WiFi sepertinya. Jadi biar nggak kebalik-balik. Nah, oke. Dan di sini juga kalau bisa pastikan ini jangan dicentang karena nanti koneksinya nggak bisa. Oke, udah itu harusnya udah semua di sini udah
Ini adalah VirtualBox. Kita udah ada kemunya. Nah, terus nanti semuanya nanti kita tinggal bikin jaringannya. Ini udah ada, tapi kita hapus dulu. Kita coba dari awal. Yang pertama ini kita taruh cloud. Ini bakal menghubungkan jaringan virtual dalam GNS3-nya itu ke VM-nya. Jadi cloud itu bisa dibilang ini tuh cloud-nya, GNS3 VM-nya. Dan bisa dilihat ini IP-nya itu 192.168.56.101. Jadi agak-agak mirip sama IP dari yang terhubung dari VirtualBox ke laptop tadi 192.168.561. Jadi masih dalam satu jaringan yang sama. Nah, lalu ini GNS3 VM cloud-nya. Oke. Lalu mikrotiknya udah secara itu di preference. Oh ya, ini mikrotiknya itu karena udah dipilih di server GNS3 VM, jadi dia udah nggak perlu dipilih mau di laptop atau di VM. Lalu VPC-nya dari GNS3 VM juga. Lalu oh ya, tadi kan di preference bisa dilihat di kemunya itu ada ini kalau bisa kalau misalnya dicentang itu nggak bisa. Kalau misalnya nggak bisa, itu harus di VirtualBox-nya. Di sini kita pencet OK. Lalu kita kemana ya? Ke configure kalau nggak salah. Nah ya, kita kasih ini ditambah yang bagian ini nih. Kita tulis yang kemu terus enable KVM-nya false. Jadi biar kemunya itu nggak harus ada apa nih KVM karena nggak bisa kayak gitu. Kita oke. Sekarang kembali lagi ke yang ini. Kita udah taruh cloud, mikrotik, PC-nya. Lalu kita hubungkan dengan kabelnya ini. Nah ini nih. Makanya tadi sebelumnya harus diingat mana yang mana yang terhubung ke host, mana yang ke NAT yang buat internet. Nah, tadi kan di situ ada adapter satu, mana? Nah di setting kan ada adapter satu host only adapter, adapter 2 NAT. Nah adapter satu itu berarti ETH 0, adapter 2 itu ETH 1. Nah kalau gitu berarti ini ETH 0 itu adalah yang host only, lalu ETH 1 adalah NAT-nya. Lalu kita hubungkan, di sini ada kita gunakan internet 3-nya, 2 untuk terhubung ke PC-nya. Nah setelah semua terhubung, ini masih belum nyala, bisa kelihatan dengan warna merahnya itu. Nah kita start all. Nah sudah hijau, tapi kita tunggu bentar karena kadang agak butuh waktu untuk nyalainnya. Setelah itu kita coba buka mikrotik. Nah ini masih belum nyala, harus ditunggu dulu karena nanti kalau sudah nyala kita bisa sambungkan ke Winbox-nya. Nah udah ada tulisan mikrotik 1, jadi harusnya udah nyala ini. Tuh, coba kita keluar terus buka lagi. Nah untuk default mikrotik itu login kita usernya admin, lalu passwordnya kosong. Nah lo ini gak usah license, kita harus ganti password. Untuk gampang passwordnya admin aja. Nah udah masuk. Nah kalau udah masuk begini di Winbox dia harus kelihatan. Nah ini yang tadi bisa dilihat juga kalau dia IP-nya bagian depannya itu sama yang ada di apa sih ini jaringannya 192.168.56, tapi dia belakangnya 113. Kalau di apa nih
Kalau dari VM-nya 101 dan dari koneksinya 1. Kita di sini, kita ini udah dari percobaan sebelumnya, tiap percobaan IP-nya ganti-ganti sih. Sebelumnya 112, sebelumnya 111. Nah, ini kita connect. Nah, dia bisa masuk. Kita bisa lihat di sini ada address. Nah, ini kan ada addressnya. Tapi baru hubung ke Ether 1. Dan bisa lihat di sini kan ada Ether 1, Ether 2 sama Ether 3 tuh hubung nih, ada tandanya kan running. Kita bisa ubah namanya biar nggak terlalu bingungin, biar gampang dibedain. Misalnya nih Ether 1 kita kasih nama aja VBox host karena tadi terhubung ke host only adaptor. Lalu Ether 2 kita bisa kasih nama VBox NAT karena dia terhubung ke colokan NAT-nya kan. Lalu Ether 3 karena dia terhubung ke virtual PC, atau kita sebut aja Ether 3 VPC. Oke. Saya lihat dia ada ini kan Ether 3. Dia penomorannya agak beda sih. Kalau di sini kan kita mulai dari nol. Kalau di dalam MikroTik sendiri dia mulai dari 1. Nah, setelah interface-nya kita lihat address-nya kan dia baru ada alamat dari Ether 1. Untuk itu kita harus tambahkan lagi di DHCP client. Kita tambahkan untuk yang kedua. Oke. Nanti dicari sendiri. Nah, nanti kita langsung dapat alamatnya secara otomatis. Nah, kalau udah terhubung ke Ether 2, nah itu otomatis udah bisa connect ke internet. Kita coba di sini kita ping 8888 alias alamat web dari Google. Nah, masuk. Kita ping, kita dapat jawabannya. Dibalas. Berarti udah bisa kan? Nah, tapi VPC-nya belum bisa. Untuk bisa itu kita harus hubungin dulu. Pertama kita ke IP address. Kita bikin satu lagi. Kita sebenarnya angkanya sih nggak bisa apa ya, tapi untuk depannya 192 atau 68 aja. Tapi yang 3 kita bedain 100 terus 1 dengan max-nya 24. Interface jangan lupa ke Ether 3 VPC. Oke. Nah, ini kita udah dapat addressnya, tapi itu belum. Ini untuk nah, kita kasih DHCP, kita bikin DHCP server biar si VPC dapat DHCP alias ya semacam IP dinamik gitu. Nah, kita setup Ether 3 VPC. Next. Nah, dia udah otomatis karena tadi kan kita udah ngasih alamat yang 192 atau 68 101. Nah, dia langsung udah tahu di kumpulan 100. Next. Gateway. Jadi ya semacam penghubungnya karena yang alamatnya tadi kita udah pasang tadi 1, jadi dia udah otomatis. Kita next. Nah, dia alamat yang pilih itu ada banyak, bisa kayak gini. Next. DNS gak perlu, ini default aja. Next. Nah, sudah ada. Nah, di sini kita bisa IP DHCP. Nah, dia bakal secara otomatis dapat IP 192 atau 68100 dan belakangnya itu ya bisa dari 2 sampai 250-an. Nah, tapi belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena harus disetting lagi. Apa yang harus disetting itu adalah firewallnya. Jadi udah dikasih DHCP itu di sebenarnya di routing dia sudah ada terhubung ke ini arti ke semua alamat manapun di web itu sudah terhubung lewat 10032 itu NAT-nya dari Ether 2. Tapi masih belum bisa. Jadi harus kita atur di firewall di NAT-nya. Jadi selain NAT dari virtual box sendiri,
Di dalam mikrotiknya juga harus ada NAT biar bisa eh, ngasih jalur ke si VPC ke internet. Jadi kita harus dari ini mastiin SR source NAT, kita out interface-nya itu ke NAT yang tadi. Lalu actionnya jangan lupa kita pilih masquerade. Oke. Nah, sudah jadi. Nah, sekarang udah berhasil. PC-nya udah bisa dapat jawaban waktu ngeping ke alamat Google. Nah, sekian tutorialnya untuk menghubungkan VPC ini menggunakan mikrotik eh, ke internet pada GRS3 dan menggunakan VirtualBox. Sekian dan terima kasih.